Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Maharani dengan NIM C1B021026. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi dan lingkungannya. Di sini terdapat karakter dan jenis perusahaan. Karakteristiknya ada 3 macam, yaitu 1. Kegiatannya membeli barang, menyimpan, dan menjual kembali. Kedua, tidak ada proses produksi terhadap yang dijual. Ketiga, keuntungan diperoleh dan penjualan atau pembelian tambah biaya operasional. Terdapat 3 jenis perusahaan yang beroperasi menghasilkan laba, yaitu perusahaan manufaktur, kedua perusahaan dagang, ketiga perusahaan jasa. Setiap jenis perusahaan mempunyai karakteristik masing-masing. 1. Perusahaan manufaktur. Karakteristik perusahaan manufaktur adalah mengubah input dasar menjadi produk yang dijual kepada masing-masing pelanggan. Contohnya, perusahaan General Motor, Intel, Boeing, Nike, Coca-Cola, Sony, dan lain-lain. Kedua, perusahaan dagang. Karakteristik perusahaan dagang sama halnya dengan perusahaan manufaktur. Perusahaan juga menjual produk ke pelanggan. Namun, pada karakteristik perusahaan dagang tidak memproduksi barangnya sendiri, tetapi membelinya dari perusahaan lain. Dengan kata lain, perusahaan dagang mempertemukan produk dengan pelanggan. Contoh, perusahaan Walmart, Circuit City, Toys R Us, dan lain-lain. 3. Perusahaan jasa. Karakteristik perusahaan jasa adalah produk yang ditawarkan bukanlah berupa barang yang dapat dilihat, namun dalam bentuk layanan yang dapat memberikan suatu kepuasan bagi pelanggan. Peran akuntansi dalam perusahaan. Ada informasi keuangan. Bagian di dalam akuntansi seperti pembukuan dan laporan keuangan menyediakan berbagai informasi mengenai berbagai macam transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan. Berbagai data yang berhubungan dengan keuangan akan dicatat dalam buku besar secara terperinci dan rutin. Buku besar nantinya akan diteruskan dan menghasilkan laporan keuangan. Kedua, ada analisis bisnis. Data-data akuntansi tersebut diolah dan akan digunakan sebagai pisau analisis kinerja perusahaan. Data akuntansi mencerminkan kinerja serta posisi keuangan suatu perusahaan, sehingga dapat membantu Anda untuk memahami apa yang terjadi pada perusahaan serta membandingkan data saat ini dengan data sebelumnya. Jika terdapat variasi substansial dalam kinerja, pengusaha dapat menerapkan perubahan dalam perusahaan untuk mengoreksi perbedaan-perbedaan ini. 3. Perencanaan bisnis. Peran ini nantinya akan erat hubungannya dengan penganggaran perusahaan. Karena salah satu penggunaan paling umum dari informasi akuntansi adalah untuk membuat anggaran dan perkiraan untuk perencanaan bisnis. Dengan menggunakan data dari periode sebelumnya, perusahaan akan membuat anggaran dari rencana yang sebaiknya dilakukan untuk periode mendatang. Data ini dipakai mulai dari proyek penjualan dan keuntungan, evaluasi, pembuatan usulan anggaran, perencanaan bisnis berikutnya, negosiasi, hingga tinjauan dan persetujuan. Yang keempat, penghubung dengan pihak ketiga. Para akuntan dan data-data akuntansi yang diolahnya berfungsi sebagai jembatan penghubung antara perusahaan dengan pihak ketiga untuk mengambil keputusan terkait kerjasama, proses jual beli, investasi, serta transaksi lainnya. Data akuntansi memberi informasi kepada pihak vendor ataupun investor untuk kemudahan pengambilan keputusan terkait perusahaan Anda. 5. Pengambilan keputusan investasi. Pada poin ini, peran akuntansi berfungsi untuk memberi perusahaan pertimbangan ketika akan melakukan investasi keluar. Perusahaan biasanya menggunakan data akuntansi untuk menentukan cara menginvestasikan dana. Dari analisis keuangan perusahaan akan dilihat berapa banyak uang tunai yang dibutuhkan dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Setelah hal ini selesai ditentukan, kemudian akan dipilih saham, obligasi, atau investasi mana yang cocok untuk menyimpan uang tunai tersebut selama periode waktu yang dibutuhkan. Kegunaan informasi bagi pengguna. Secara umum, kegunaan informasi akuntansi adalah 1. Mendapat informasi keuangan sebagai dasar untuk mengambil keputusan dengan tepat. Kedua, untuk mempertanggungjawabkan manajemen kepada pemilik perusahaan. Ketiga, untuk pengendalian perusahaan. Keempat, sebagai bahan menyusun perencanaan kegiatan perusahaan. Kelima, mengetahui perkembangan perusahaan dari tahun ke tahun. Double entry bookkeeping.
Double entry bookkeeping atau pembukuan berpasangan adalah praktik standar untuk sebuah pencatatan transaksi keuangan yang kemudian menjadi cikal bakal akuntansi. Proses dari pembukuan umumnya hanya meliputi pencatatan transaksi-transaksi ke dalam berbagai jurnal dan pemberian klasifikasi kode perkiraan buku besar atau yaitu pengumpulan data keuangan yang mentah. Hal ini akan menjadi dasar untuk sistem akuntansi yang mengumpulkan dan mengorganisasi data mentah tersebut menjadi informasi yang lebih berguna. Spesialisasi di bidang akuntansi ada beberapa macam. Yang pertama, akuntansi keuangan atau financial accounting. Kegiatannya meliputi pencatatan kegiatan finansial yang bertujuan untuk dapat menyajikan laporan keuangan. Laporan keuangan yang meliputi neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal atau laporan laba ditahan selama jangka waktu tertentu. Kedua, akuntansi pemeriksaan atau auditing. Bidang akuntansi pemeriksaan adalah bidang akuntansi yang berhubungan dengan audit yang secara bebas dilakukan pada laporan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan. Jadi, bidang akuntansi yang berhubungan dengan pemeriksaan laporan keuangan disebut akuntansi pemeriksaan. 3. Akuntansi biaya atau cost accounting. Akuntansi biaya merupakan bidang akuntansi yang mencatat dan menghitung serta menganalisis sebuah data biaya pada suatu perusahaan industri dalam usaha menentukan besarnya harga pokok, produksi suatu barang atau produk. Keempat, akuntansi manajemen atau manajemen accounting. Akuntansi manajemen adalah bidang akuntansi yang bertujuan untuk memberi informasi kepada manajemen dalam menjalankan usahanya. 5. Akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan adalah akuntansi yang kegiatannya berhubungan dengan penentuan objek pajak yang menjadi beban perusahaan serta perhitungannya untuk kepentingan penyusunan laporan pajak. Kegiatan akuntansi perpajakan berfungsi membantu manajemen dalam menentukan pilihan-pilihan transaksi yang akan terjadi yang berhubungan dengan pertimbangan-pertimbangan perpajakan. 6. Bidang akuntansi peranggaran atau budgeting. Peranggaran merupakan bidang akuntansi yang menyusun anggaran baik pendapatan maupun biaya. Anggaran merupakan pedoman bagi perusahaan, perorangan, atau pemerintah dalam melakukan kegiatan finansialnya di masa yang akan datang. 7. Akuntansi pemerintahan atau governmental accounting. Akuntansi pemerintahan merupakan bidang akuntansi keuangan yang diterapkan di lembaga pemerintahan. Akuntansi pemerintahan ini bertujuan untuk menyajikan sebuah laporan keuangan, pengendalian dan pengawasan keuangan negara. Akuntansi pemerintahan diharapkan dapat mengatur administrasi keuangan negara dengan baik. Bidang ini mengkhususkan diri dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi di badan pemerintahan. 8. Sistem akuntansi atau accounting system. Sistem akuntansi merupakan bidang akuntansi yang melaksanakan kegiatan dengan merancang cara melakukan pencatatan akuntansi agar aman, efektif, dan efisien, mulai dari organisir dokumen sampai melakukan produser pencatatannya. 9. Akuntansi anggaran atau budgetary accounting. Akuntansi anggaran adalah akuntansi yang kegiatannya berhubungan dengan pengumpulan dan pengolahan data operasi keuangan yang sudah terjadi, serta taksiran kemungkinan yang akan terjadi untuk kepentingan penetapan rencana operasi keuangan perusahaan anggaran dalam suatu periode tertentu. 10. Akuntansi perbankan. Mengingat pengertian akuntansi sebagai proses pencatatan, pengklasifikasian, penganalisaan, serta penafsiran data keuangan, maka secara umum dapat diketahui bahwa akuntansi perbankan adalah proses akuntansi bank yang juga meliputi pencatatan, pengklasifikasian, penganalisaan, penafsiran data keuangan bank yang dilakukan secara sistematis guna memenuhi kebutuhan yang berkepentingan baik internal maupun eksternal. 11. Akuntansi internasional. Akuntansi internasional merupakan suatu standar tunggal pelaporan akuntansi yang memberikan tekanan pada penilaian atau revaluation profesional dengan disclosures yang jelas dan transparan mengenai substansi ekonomis transaksi, penjelasan hingga mencapai kesimpulan tertentu. Dengan standar akuntansi regulasi atau aturan yang mengatur penyusunan laporan keuangan, sedangkan proses penyusunan atau formulasi standar akuntansi disebut dengan penetapan standar. 12. Akuntansi pendidikan. Hasil studi menunjukkan bahwa terdapat beberapa aspek dalam akuntansi pendidikan, yaitu anggaran sekolah, sarana prasarana sekolah, manajemen sekolah, partisipasi orang tua siswa,
Akuntabilitas penyelenggaraan. Untuk mencapai tujuan desentralisasi pendidikan, pemerintah perlu melakukan restrukturisasi dalam penyelenggaraan pendidikan, terutama yang berkenaan dengan struktur kelembagaan pendidikan. 13. Akuntansi sosial. Akuntansi sosial adalah akuntansi yang menangani proses komunikasi atas dampak sosial dan lingkungan atas tindakan ekonomi suatu entitas usaha untuk kepentingan kelompok masyarakat tertentu dan masyarakat luas. Penggunaan akuntansi sosial yaitu untuk program tanggung jawab sosial, corporate social responsibility perusahaan. Akuntansi ini disebut juga dengan akuntansi pertanggungjawaban. Contoh akuntansi sosial yaitu pemberian beasiswa pada masyarakat. 14. Akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik sebagai akuntansi dana masyarakat yang selanjutnya dapat diartikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya. 15. Akuntansi keperilakuan. Akuntansi keperilakuan merupakan ilmu yang mempelajari efek dari perilaku manusia sehingga bisa mempengaruhi data-data akuntansi serta pengambilan keputusan bisnis. Juga sebaliknya, bagaimana akuntansi bisa mempengaruhi perilaku manusia serta pengambilan keputusan bisnis. Selanjutnya ada profesi akuntan. Itu terbagi dari beberapa macam, yaitu 1. Akuntan publik. Akuntan publik biasanya memiliki kantor akuntannya sendiri dan menawarkan jasanya kepada masyarakat umum. Jasa yang ditawarkan akuntan publik antara lain perpajakan, penyusunan sistem akuntansi, pemeriksaan kewajaran laporan keuangan, konsultasi manajemen perusahaan, dan penyusunan laporan keuangan dalam rangka pengajuan kredit. 2. Akuntan pemerintah. Seperti namanya, sudah seorang akuntan pemerintah bekerja di lembaga-lembaga pemerintahan, yaitu lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Tugas-tugas yang diemban oleh akuntan pemerintahan antara lain melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap aliran keuangan negara serta melakukan perancangan sistem akuntansi untuk pemerintah. 3. Akuntan pendidik. Seorang akuntan pendidik bertugas mengajar dan menyusun kurikulum pendidikan akuntansi. Selain itu, akuntan pendidik juga dituntut untuk mampu melakukan penelitian dan pengembangan ilmu akuntansi. 4. Akuntan internal. Profesi akuntan selanjutnya merupakan jenis yang kerap ditemukan pada perusahaan atau disebut dengan internal. Layaknya susunan organisasi dalam perusahaan, akuntan internal juga menduduki suatu jabatan, baik itu staf hingga kepala bagian akuntansi atau direktur keuangan. Tugas dari akuntan internal adalah menyusun sistem akuntansi perusahaan, menyusun laporan untuk pihak luar, menyusun anggaran hingga menangani masalah pajak. 5. Akuntan syariah. Profesi akuntan syariah terbilang baru dan juga masih jarang ditemukan di Indonesia. Mereka biasanya dipekerjakan pada perusahaan-perusahaan yang menerapkan hukum syariat Islam dalam mengelola keuangannya. Mereka bekerja sesuai dengan standar akuntansi syariah dan juga berpegang pada keputusan MUI. 6. Akuntan pajak. Pada beberapa perusahaan saat ini, membagi-bagi tugas akuntansi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Salah satu sub akuntan yang saat ini mulai diterapkan oleh perusahaan adalah akuntan pajak. Akuntan pajak adalah mereka yang hanya berfokus pada pencatatan dan pembukuan pajak. Seorang akuntan pajak akan mengatur keuangan yang akan dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Selanjutnya ada etika profesi akuntan. Yang pertama, kerahasiaan. Jabatan ini merupakan sebuah tanggung jawab besar. Sebagai seorang akuntan, maka kalian dituntut untuk menjaga kerahasiaan informasi di dalam internal perusahaan dan tidak boleh membocorkan informasi yang hanya ditujukan bagi yang berkepentingan itu pada banyak orang. Menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh saat kalian melakukan tugas profesional adalah kewajiban akuntan, terkecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum yang mengharuskan kalian untuk mengungkapkannya. 2. Tanggung jawab profesi. Sebagai seorang akuntan, kalian harus punya tanggung jawab secara moral dan profesional dalam sebuah pekerjaan yang dibebani kepada kalian. Kepekaan moral dalam sebuah tanggung jawab profesi akan membuat kalian memiliki tingkat kepercayaan tinggi berdasarkan hasil kerja kalian. Saat bekerja, kalian memiliki tanggung jawab kepada pemakai jasa. Bersamaan dengan itu pula, kalian juga bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan sesama akuntan demi mengembangkan profesi akuntan itu sendiri.
3. Objektivitas. Kualitas mahal dari seorang akuntan dalam memenuhi profesionalitasnya adalah prinsip objektivitas. Memegang prinsip ini, kalian harus memiliki sifat adil dan jujur secara intelektual, harus bebas dan tidak boleh punya prasangka yang buruk. Yang tak kalah penting, prinsip objektivitas menuntun kalian untuk tidak berpihak pada suatu kepentingan tertentu sehingga laporan keuangan yang kalian laporkan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. 4. Standar teknis. Setiap pekerjaan dan tanggung jawab yang kalian lakukan harus memenuhi standar teknis dan profesional yang relevan. Standar teknis profesi akuntan ini sudah ditentukan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI dan semua anggota wajib mengetahui dan mematuhinya. Dengan mengikuti aturan dan standar teknis sesuai IAI, maka kalian semestinya tidak dapat digugat seenak hati oleh auditor. Keuntungan lainnya adalah kalian bisa meraih kepercayaan atas profesionalisme dalam menyelesaikan pekerjaan. 5. Kompetensi. Tiap kalian menekuni suatu profesi, sudah pasti kalian akan dituntut memiliki kompetensi lebih untuk memenuhi apa yang dibutuhkan. Tak terkecuali akuntan. Bila mana keahlian kalian sedang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan akuntansi, maka butuh kehati-hatian yang tinggi. Tak cuma mengandalkan skill yang tinggi, dalam prinsip kompetensi yang mengedepankan sikap hati-hati berfungsi untuk menghindarkan kalian dari penipuan. Hal itu karena setiap apa yang kalian laporkan memang dituntut kebenarannya. Untuk itu, kalian juga harus memelihara pengetahuan dan keahlian profesional yang dibutuhkan untuk menjamin klien, serta bertindak tekun dan cermat sesuai teknis dan profesional yang berlaku sesuai yang diatur oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI. 7. Kemandirian. Dalam profesi ini, kalian juga dituntut untuk mandiri dalam melaksanakan pekerjaannya. Meskipun demikian, tak berarti kalian sama sekali dilarang melakukan kerja sama tim. Hal ini lebih karena kalian harus punya sikap percaya diri terhadap keahlian yang dimiliki. Kepercayaan diri yang kalian punya dalam menyajikan laporan keuangan ini pada akhirnya akan melahirkan sikap independensi dan tidak memihak pada satu kepentingan tertentu. Sikap independensi ini pula yang nantinya akan kalian perlukan jika bercita-cita menjadi auditor profesional di kemudian hari. 8. Integritas. Untuk membangun sebuah kepercayaan antara akuntan dan klien, kalian juga wajib menjadi pribadi yang berintegritas. Sikap jujur dan sabar dalam berinteraksi dengan sang klien adalah nilai tambah bagi reputasi kalian sebagai akuntan. Dengan integritas tinggi, maka tingkat kepercayaan klien dan publik akan semakin tinggi. Karena sikap dan sabar tersebut, kalian juga tidak boleh membedakan dan pilih kasih antara klien yang satu dengan yang lain. Dan meski harus sabar, kalian pun juga wajib bertindak tegas, lugas, dan konsisten jika menemukan kesalahan dalam pengelolaan keuangan sehingga prinsip akuntansi yang dimilikinya bisa diterapkan secara maksimal sesuai standar yang berlaku. 9. Kepentingan publik. Dalam hal pelayanan kepada publik, kalian juga wajib bertindak profesional dengan cara menghormati kepentingan publik. Publik dalam ranah akuntan meliputi klien personal maupun perusahaan, pemerintah, pemberi kredit, dan pegawai. Selain yang disebutkan, investor, manajemen bisnis, dan berbagai pihak yang bergantung pada integritas dan keahlian kalian sebagai akuntan akan memelihara berlangsungnya fungsi bisnis dengan baik. Etika profesi akuntansi sangat perlu diperhatikan agar kalian terhindar dari hal yang tak diinginkan. Semisal suatu kesalahan kecil dalam pelaporan keuangan akibatnya bisa sefatal hilangnya kepercayaan dan timbulnya kecurigaan, manipulasi terhadap perusahaan dan citra profesi sekalian. Selain itu, dengan memahami dan menerapkan etika profesi akuntansi dengan baik, maka kalian diharapkan dapat bekerja secara maksimal dan profesional sesuai standar prosedur seperti sesederhana membuat laporan keuangan dengan sangat rinci. Hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan dalam penjelasan akuntansi dan lingkungannya. Jika ada salah kata saya, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.